Shalom saudara, haleluya, selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita sambung bab 13 ayat 8 hingga ke 10 dengan tajuknya apa hutang yang tak boleh dilunaskan. Mari kita baca dari ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Kerana firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Kerana itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah firman Tuhan. Dari ayat pertama bab 12, Paulus telah berbicara tentang kasih ya. Kita tahu bahwa hukum yang terutama adalah kasih. Kita diperintahkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Dan kita menunjukkan kasih ini dengan mempersembahkan tubuh kita ya kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita lakukan ini dengan memperbaharui hidup kita. Ya, ayat 2 berkata, jangan menjadi serupa dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yaitu, sebagai seorang percaya yang lahir baru, kita menjalani hidup yang baru, dengan cara pemikiran yang baru, suatu perubahan hidup, transformasi hasil dari pembaharuan pikiran. Ya, selepas 2 ayat yang pertama ini, Paulus mulai berbicara tentang hukum terutama bahagian yang kedua, yaitu mengasihi Allah dengan mengasihi orang yang lain. Inilah tema besar yang berlangsung dari ayat 3 bab 12 ini ya sampai bab 15 ayat 13. Nah, Paulus menunjukkan bahwa kasih harus wujud dalam semua perhubungan sesama manusia. Ya, yaitu bukan sahaja mengasihi saudara seiman, tetapi juga mengasihi musuh kita, termasuk memberkati mereka yang menganiayai dan mengutuk kita. Ya, kita hanya dapat memberkati musuh kita apabila kita mengasihi mereka. Ya, mari kita lihat ayat yang ke-8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Saudara, sekarang dalam ayat 8, Paulus mengatakan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Ya, bermaksud, kalau Anda berhutang, Anda mesti bayar. Ya, maka ayat ini tidak bermakna kita tak boleh berhutang, ya, boleh berhutang, tapi kalau berhutang mesti bayar. Ya, kalau ada sewa mesti bayar. Kalau ada bil elektrik, bil air, bil handphone, ya, mesti bayar semuanya itu ya. Kalau ada kad kredit mesti bayar. Ya, kita mesti bayar semua tanggungan kita tepat pada waktunya ya.
Nah, ini adalah soal integriti dan soal tanggung jawab. Ya, kita harus bertanggung jawab dalam semua pembayaran hutang dan tanggungan dan menjadi saksi yang baik ya. Nah, sebelum ini dalam ayat yang ke-7, Paulus telah berkata, ya kita mesti bayar cukai dan pajak kepada kerajaan. Sekarang dia berkata mesti bayar hutang. Ya, bermaksud kita mesti memenuhi tanggung jawab kita kepada pihak berkuasa kerajaan dan juga community kita. Ya. Jadi Paulus mengatakan jangan berhutang. Lunaskan semua hutang. Lunaskan semua tanggungan secepat mungkin, tepat pada waktunya. Tapi dalam bahagian yang kedua ayat 8 ini mengatakan, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Maksudnya, terdapat satu hutang yang tak boleh dilunaskan. Anda boleh bayar cukai dan selesailah tanggungan Anda. Ya, Anda boleh bayar sewa dan semua bil-bil rumah dan selesailah tanggungan Anda. Tetapi Anda tidak boleh selesai dengan hutang kasih. Nah, inilah hutang yang tak boleh dihapuskan. Inilah hutang yang kekal ya. Atau boleh dikatakan ini adalah kewajipan yang kekal. Ya, sebelum ini dalam bab 1 ayat yang ke-14 Paulus telah berkata, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Ya, dalam konteks bab 1 itu Paulus berkata dia berkata bahwa dia berhutang ya untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Ya, sekarang dalam bab 14 ini ya Paulus menasihatkan kita untuk mengasihi semua orang. Ya, bukan saja mengasihi saudara-saudara kita yang percaya, tetapi juga orang-orang yang belum percaya. Ya, saudara, kenapakah perintah kasih ini penting? Ya, selain daripada merupakan hukum yang terutama, Paulus mengatakan bahwa kasih memenuhi hukum Taurat. Ya, saudara, sejauh yang mana saya tahu, ya, Yesus telah datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Yesus telah menggenapi semua tuntutan-tuntutan hukum Taurat, ya. Dan puji Tuhan, Yesus telah melepaskan kita dari kutukan hukum Taurat. Nah, bolehlah dikatakan bahwa kita tidak lagi diikat di bawah hukum Taurat, ya. Lalu, kenapa di sini pula disebut memenuhi hukum Taurat? Dengan Yesus menggenapi segala tuntutan hukum Taurat, tidak bermaksud kita boleh ketepikan hukum Taurat. Kalau ketepikan hukum-hukum Taurat, maka bermaksud kita boleh membunuh, mencuri, dan berzina. Sebab semua ini juga adalah sebahagian dari hukum Taurat Musa. Kita mesti ingat itu ya. Maka kita masih memerlukan hukum-hukum Taurat Musa, tetapi Yesus membawa suatu hukum yang lebih tinggi. Lebih tinggi lagi daripada hukum Taurat ini, yaitu kasih. Dan kasih merupakan hukum yang lebih tinggi dari hukum-hukum Taurat Musa. Dan Yesus pernah mengatakan bahwa jikalau kita dapat melakukan satu hukum ini, yaitu mengasihi, kita telah melakukan semua hukum perintah Tuhan. Ya, dalam Matius 22, apabila Yesus ditanya oleh orang-orang agama, apakah hukum yang terutama? Yesus menjawab begini ya, dalam Matius 22 ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Ya, saudara perhatikan ayat yang ke-40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Semua hukum-hukum Allah tergantung pada satu hukum, yaitu hukum kasih. Ya, jadi menurut Yesus, kalau kita dapat melakukan satu hukum ini, ya, yaitu mengasihi, kita dapat memenuhi semua hukum-hukum lain. Wow. Nah, dalam arti kata lain, menurut Paulus dalam ayat 9 ini, semua hukum-hukum Allah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan ya, perhatikan di sini. Perintah-perintah jangan berzina. Jangan membunuh. Ya, jangan mencuri. Jangan mengingini. Saudara, semua ini adalah bahagian kedua dalam 10 hukum Musa. Dan bahagian kedua, 10 hukum Musa berbicara tentang perhubungan kita sesama manusia. Perbuatan-perbuatan berzina, membunuh, mencuri, mengingini. Nah, semua ini adalah perbuatan-perbuatan jahat terhadap orang lain. Tapi, kalau kita mengasihi, kita tidak akan berbuat jahat terhadap sesama manusia. Kalau kita mengasihi kawan kita tidak akan mau melukakan dia. Kalau setuju, katakan amin. Kalau kita mengasihi kawan kita tidak akan terfikir mau bunuh dia. Amin. Ya saudara, kalau kita mengasihi kawan kita tidak akan terfikir mau mengingini istrinya dan berzina. Dan karena adanya kasih, saudara, kita juga dapat mengampuni. Kita tak mau simpan lagi dendam atau dengki. Kita tak mau membalas dendam. Amin. Jadi saudara, kasih akan mengatasi hati yang jahat. Kasih akan mendorong kita untuk melakukan apa yang baik dan yang terbaik untuk saudara kita. Ya, kita mau menunjukkan kesaksian yang baik, bukan yang jahat. Nah, itulah sebabnya ayat 10 berkata begini, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Amin. Ya, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Yaitu dengan hanya melakukan satu hukum ini, saudara. Mengasihi. Dengan mengasihi, kita dapat memenuhi semua hukum-hukum Allah. Sungguh luar biasa ini, saudara. Apabila kita mengasihi, kita sebenarnya mentaati perintah Tuhan untuk mengasihi. Ya, seulang ini sangat penting. Apabila kita mengasihi, kita sebenarnya mentaati perintah Tuhan untuk mengasihi. Sebab ia adalah hukum terutama. Ia adalah hukum Allah yang harus kita taati. Tapi kita harus sadar tentang satu perkara yang sangat penting di sini. Yaitu mengasihi adalah jauh lebih baik daripada mentaati. Ya, ada orang yang boleh mentaati tetapi tak semestinya mengasihi. Saya ulang ya, ada orang yang boleh mentaati tetapi tak semestinya mengasihi. Contoh, orang yang beragama
Mereka akan coba mentaati semua hukum-hukum Allah untuk melakukannya. Itu ketaatan. Mereka takut penghukuman Allah sekiranya tidak melakukan apa yang diperintahkan. Tapi ketaatan ini kadangkala sangat membebankan. Ya, karena bagi orang yang beragama, ketaatan melakukan hukum-hukum Allah adalah suatu kewajiban keagamaannya, ya. Suatu kewajiban. Maka orang yang mentaati tak semestinya mengasihi. Ya, tapi orang yang mengasihi pasti mentaati. Karena ketaatan itu adalah pantulan kasih seseorang itu kepada Allah. Yaitu, ya, saya mengasihi Tuhan. Karena itu saya mentaatinya. Nah, begitu juga. Kenapa saya senang mentaati Tuhan? Ya, karena saya mengasihinya. Jadi bila kita mengasihi, ketaatan tidak akan membebankan. Ya, seperti dalam 1 Yohanes bab 5 ayat 3 mengatakan ini. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Wow, saudara. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Tidak membebankan. Ya, saudara, melakukan perintah Tuhan itu tidak akan membebankan. Maka sekiranya kita merasakan bahwa melakukan perintah Tuhan itu membebankan, ya, sekiranya kita merasakan melakukan kehendak Tuhan, merasakan membaca Alkitab setiap hari, buat saat teduh, berdoa, semua itu membebankan, maka kita harus selidik hati kita. Ya, sama ada kita benar-benar mengasihi Tuhan atau tidak. Maka saudara, pelajaran kita hari ini adalah sangat penting. Sangat penting. Kasih memenuhi hukum Taurat. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat, ya. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Satu perkara lagi di sini ialah perkataan memenuhi. Perkataan memenuhi ini adalah lebih bermakna dari mentaati. Sebab kalau mentaati, maka kita boleh mentaati sekadar mana yang perlu. Yaitu kita melakukan apa yang minimal, ya. Tetapi memenuhi bermaksud melakukan yang sepenuhnya, yang paling maksimal, memberikan yang terbaik. Haleluya. Itulah perbezaannya mentaati dan memenuhi. Maka saudara, kita akan berusaha dengan sepenuh hati untuk mengasihi. Kita akan coba memenuhi tanggung jawab hutang kasih ini dengan sebaik-baiknya. Memenuhi. Dan saudara, yang luar biasanya, apabila kita coba memenuhi tanggung jawab hutang kasih ini, kita tidak akan berkekurangan. Saya ulang, tidak akan berkekurangan hutang kasih apabila kita memenuhinya. Ya, yaitu bukan seperti bayar hutang bil, bayar hutang sewa. Ya, bila kita semakin banyak membayar, pasti kita berkekurangan pendapatan kita, kan? Tapi bila kita coba memenuhi tanggung jawab hutang kasih, haleluya, kita tidak akan berkekurangan. Haleluya. Kita tidak akan berkurangan kasih bila kita memberikan kasih. Sebaliknya, kita akan diperkayakan lagi dalam hidup kita. Seperti Alkitab ada mengatakan, lebih diberkati memberi dari menerima. Amin. Saudara, kita boleh mengasihi karena Allah
lebih dahulu mengasihi kita. Dan kita boleh mengasihi seperti Allah mengasihi. Hanya karena Allah yang diam di dalam kita melalui rohnya memampukan kita mengasihi. Ya, seperti dalam ayat 5 bab 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Haleluya saudara, semakin kita hidup dalam penyerahan diri kepada Tuhan, kita menyangkal diri, kita akan dapat benar-benar mengasihi dan dengan itu memenuhi hukum Taurat. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu yang termulia. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sungguh-sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran-Mu yang mendorong kami untuk lebih mengasihi. Ya Bapa, tolonglah kami untuk lebih mengasihi. Yaitu lebih mengasihi Engkau, ya Allah Bapa, lebih dari segala-galanya. Malah lebih dari diri kami sendiri. Supaya kami benar-benar meletakkan Engkau Bapa sebagai yang terutama dalam hidup kami. Ya Bapa, kami ingin selidik hati kami. Apakah ada perkara-perkara atau benda-benda yang menghalang kami dari lebih mengasihi Engkau dan mengenal Engkau? Perkara-perkara yang melalaikan kami untuk berdoa, untuk membuat saat teduh setiap hari, untuk membaca firman-Mu, untuk mencari Engkau dengan lebih sungguh-sungguh. Ya Bapa, tolong kami untuk mengatasi kelalaian kami, mengatasi kemalasan rohani dan kedinginan hati terhadap hal-hal yang rohani. Ya Tuhan, tolong kami melalui kuasa dan kekuatan-Mu ya Bapa. Kami ingin memiliki suatu pendirian yang lebih teguh, lebih kukuh dalam ibadah kami. Sehingga kami dapat mendirikan suatu perhubungan yang lebih intim bersama Tuhan Yesus. Mengenal Tuhan Yesus. Dan menjadikan perhubungan ini sebagai usaha yang paling bahagia. Tidak membebankan lagi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara. Kiranya firman Tuhan telah memberkati Anda dan Anda akan terus mencari Tuhan. Ya, kuatkan kasih-Mu terhadap Tuhan dan ketaatan dan penyerahan kepada Tuhan akan menyusul. Mari sama-sama kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.